Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Rabu, tanggal 4 September 2024, dalam masa biasa yang ke-22. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber belas kasih, utuslah Roh Kudus-Mu mengubah hati kami, agar kami dapat bertumbuh menjadi manusia rohani dan menjadi kawan sekerja dengan Allah. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, semakin menghantar kami untuk semakin dekat kepada-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 44. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah meninggalkan rumah ibadah di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Dia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke satu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kehidupan manusia memang tidak pernah terpisahkan dengan segenap persoalan dan kesulitan. Dari percecokan dalam keluarga, perseteruan antar tetangga, sampai perang antar bangsa. Dari penyakit ringan sampai pandemi global. Dari kerusuhan massal sampai bencana. Singkatnya, persoalan hidup manusia seolah-olah telah menjadi persoalan abadi yang tidak pernah selesai. Terkadang semua itu di luar kemampuan kita untuk menanggungnya, bahkan untuk mencari solusinya. Jika demikian, kepada siapakah kita membawa segenap persoalan dan kesulitan hidup kita? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
para murid Yesus membawa persoalan mereka kepada Yesus, Tuhan dan Guru mereka. Karena mereka meyakini bahwa Yesus siap mampu mengatasi segala penderitaan, kesulitan, atau penyakit yang mereka hadapi. Ketika Simon membawa Yesus ke rumahnya, ibu mertuanya langsung sembuhkan karena Yesus mendengar permohonan Simon. Sama halnya banyak orang membawa orang yang sakit kepada Yesus dan ia menyembuhkan mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apakah kita terbuka dan mengizinkan Yesus menjadi Tuhan dan penyembuh dalam hidup kita, keluarga kita, dan komunitas kita? Bila mana kita menghadapi berbagai macam-macam tantangan, kesulitan dalam hidup, datanglah kepada Yesus dengan iman yang penuh pengharapan. Kuasa penyembuhan Tuhan memulihkan kita tidak hanya untuk kesehatan, tetapi juga untuk pelayanan dan kepedulian kepada orang lain. Tidak ada masalah yang tidak dapat ditolong oleh Yesus, dan tidak ada belenggu yang tidak dapat dibebaskannya. Apakah kita mau membawa segenap persoalan kita kepadanya dengan iman yang penuh pengharapan bahwa Dia akan menolong kita? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap persoalan hidup yang kita alami pasti ada jalan keluarnya apabila kita mengandalkan Tuhan. Persoalannya adalah bahwa ketika kita menghadapi berbagai macam-macam tantangan, persoalan hidup dalam kehidupan kita, kita hanya tinggal mengeluh, mempersalahkan orang lain, dan merasa tidak berdaya untuk mengatasinya. Padahal, kalau kita sungguh-sungguh yakin dan percaya dan mau berlari kepada Yesus dan menyerahkan segala persoalan hidup yang kita alami, yakin dan percayalah bahwa Dia akan membuka jalan yang harus kita tempuh. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, mari kita semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai kesaksian hidup kita, orang-orang percaya, karena di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.